Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Bagaimana kabar peserta didik sekalian? Semoga kalian masih tetap sehat selalu, tetap semangat belajar dari rumah bersama saya. Oke, jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang diagram P dan T, atau biasa ya lebih dikenal dengan diagram PT. Oke? Untuk itu sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Nah, baik, materi kita selanjutnya atau materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang diagram PT dan penerapan sifat koligatif larutan. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas tentang diagram PT terlebih dahulu. Jadi diagram PT itu, P itu tekanan, T itu suhu. Jadi diagram ini adalah diagram yang menggambarkan hubungan tekanan suhu dengan fase zat atau wujud zat. Nah, diagram PT ini diberikan sebagai berikut. Jadi ini adalah model diagram PT. Jadi untuk sumbu vertikalnya itu adalah tekanan dengan satuan atm. Dan untuk sumbu horizontalnya itu adalah suhu dalam derajat Celcius. Nah, pada diagram PT ini, wujud zat itu terbagi menjadi 3 seperti yang kita ketahui bersama, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk daerah padat itu dia berada pada sebelah kanan, cair itu berada pada bagian atas, dan gas itu berada pada bagian bawah. Nah, perlu kalian perhatikan, daerah A, B, C, sekali lagi daerah A, B ke C, dan daerah D, E, F. Nah, ini kan bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Kalau daerah A, B, C itu cenderung lebih kecil, sementara D, E, F itu cenderung lebih besar atau lebih luas jangkauannya. Nah, daerah apa yang dimaksud itu? Jadi ABC ini adalah daerahnya pelarut. Jadi di sini adalah pelarut. Sementara kalau D ke E ke F itu adalah daerahnya larutan. Oke, jadi sekali lagi yang kecil ini, segitiga yang kecil ini itu punyanya pelarut. Sementara model gambar kayak segitiga yang lebih besar itu adalah modelnya itu adalah untuk larutan. Oke. Nah, kita kenali lebih lanjut bagian-bagian dari diagram P dan T tersebut. Oke. Yang pertama itu ada ada daerah D ke A, bisa juga G ke H, maksudnya sama ini. Itu adalah daerah yang disebut penurunan titik beku atau delta TF. Kemudian ada daerah CF atau I ke J, itu sama juga, itu disebut dengan daerah kenaikan titik didih atau delta TB. Selanjutnya ada titik F dan titik J, ini sama. F dan J itu adalah daerah titik didih larutan. Sementara C ke I atau C dan I itu adalah daerah titik didih pelarut. Jadi bisa C, bisa I maksudnya, gitu. Kemudian D ke G, D dan G. D dan G itu adalah daerah titik beku larutan. A dan H itu adalah daerah titik beku pelarut. Jadi maksudnya A dan H atau D dan G itu titik beku pelarut ini bisa pada titik A juga, bisa pada titik H juga, itu maksudnya. Oke, jadi salah satunya bisa. Kemudian ada titik B. Titik B itu adalah titik triple. Untuk apa yang lebih kecil tadi saya bilang? Nah, titik B ini adalah titik triple untuk pelarut. Sementara E itu adalah titik triple untuk larutan. Nah,
Titik triple itu adalah titik di mana kesetimbangan wujud zat itu cenderung cepat sekali berubah. Maksudnya kan misalkan air itu kita tahu wujud padatnya ada, wujud cairnya ada, dan wujud gasnya ada. Nah, pada titik triple ini proses perubahan wujud zat itu sangat cepat. Dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, gas menjadi padat, cair menjadi padat, begitu seterusnya. Karena di sini adalah proses kesetimbangan. Nah, sampai beberapa istilah mengatakan bahwa titik triple itu titik di mana tidak berwujud atau tidak berfasa zat tersebut. Nah, sebenarnya disebut tidak berwujud atau tidak berfasa itu karena tadi proses perubahan fasanya itu sangat cepat sehingga sulit kita mau lihat pada kondisi ini zat tersebut berwujud apa, itu maksudnya. Jadi karena perubahan dari padat tiba-tiba berubah menjadi cair atau berubah menjadi gas, itu prosesnya sangat-sangat berlangsung cepat begitu. Begitupun dengan E itu adalah titik triple untuk larutan. Jadi ingat, titik triple itu titik pertemuan antara ketiga fasa atau wujud zat tersebut. Jadi di sini bertemu fasa padat, fasa cair, fasa gas. Begitupun dengan di larutannya. Oke? Nah, itu penjelasan diagram P dan T. Lanjut, kita perhatikan beberapa contoh soal terkait diagram PT. Kita diberikan gambar, terus yang dia tanya, dari diagram PT, manakah yang merupakan daerah perubahan titik didih? Nah, dia tanya daerah perubahan titik didih. Ingat, pada diagram PT itu, daerah didih itu pasti ada di sebelah kanan, di daerah sini. Ini adalah daerah didih nih. Nah, sementara untuk daerah beku ada di sebelah kiri ini. Ini adalah daerah beku. Nah, otomatis karena dia tanya daerah perubahan titik didih, berarti kita fokusnya pada daerah yang sebelah kanan. Nah, kita kalau bicara daerah, kita tidak bisa mengambil satu titik saja. Karena daerah itu harus ada batas awal dan batas akhirnya. Berarti jawabannya kita adalah misalkan A itu A ke B, A ke B. Nah, ini keliru kan? Ingat, cari daerah titik didih itu harus sebelah sini, daerah titik beku itu harus sebelah sini. B ke C, B ke C, keliru juga. D ke E, keliru juga. G ke H. Nah, keliru juga. Yang tepat adalah I ke J. Bisa juga jawabannya C ke F. Bisa juga, itu benar juga. Oke? Lanjut. Misalkan ada soal kedua. Nah, dia tanya, titik beku larutan glukosa ditandai oleh titik. Nah, dia tanya titik beku larutan glukosa. Kalau dia bilang titik, berarti hanya satu titik. Dia bukan daerah, berarti hanya satu huruf. Nah, kira-kira yang mana merupakan titik beku larutan glukosa? Itu glukosanya hanya, tidak ada masalah itu. Intinya titik beku larutan yang dia maksud. Bisa juga dia bilang titik beku larutan urea, tidak ada masalah. Jadi fokusnya kita titik beku larutan. Yang mana titik beku larutan itu? Kan saya bilang di awal yang besar itu punyanya larutan kan? Terus beku itu pasti di sebelah kiri posisinya. Oke? Jadi ini adalah posisi larutan dan beku itu selalu di sebelah sini. Oke? Nah, berarti kalau bukan titik P ya titik Q jawabannya kita kan? Cuman karena dia tanya larutan, berarti yang tepat adalah titik, ya titik P. Karena kalau titik Q ini dia kan lebih kecil ukurannya. Dia untuk pelarut. Oke, jadi P-nya yang larutan, Q-nya yang pelarut. Oke, lanjut. Nah, dia tanya daerah yang menunjukkan penurunan titik beku larutan. Oke, ada opsi dia kasih. Daerah yang menunjukkan penurunan titik beku larutan. Opsi A ada N ke M, opsi B ada K ke L, opsi C R ke M, D R ke L, dan E Q ke K. Kira-kira mana yang tepat? Daerah yang menunjukkan penurunan titik beku larutan. Ingat, beku itu selamanya di daerah sini.
Nah, karena dia tanya daerah berarti harus dari sini ke, maksudnya ada antara gitu, ada awal, ada akhirnya. Nah, berarti kira-kira jawabannya adalah ya, jawabannya K ke L, ya kan? Nah, itu dia. Oke? Semoga kalian paham terkait latihan-latihan soal diagram P dan T. Oke? Nanti kalau misalkan masih ingin ada yang ditanyakan terkait soal, silakan bisa bertanya di grup belajarnya kita. Lanjut ke penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Jadi ternyata sifat koligatif lautan itu secara tidak sadar karena kita belum mempelajari kan, itu banyak ternyata diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baik, yang pertama itu sifat penurunan tekanan uap. Nah, prinsip penurunan tekanan uap itu ada yang terjadi secara alam dan buatan. Oke? Contoh, pada proses pembentukan laut mati. Jadi laut mati itu dikatakan laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Biasanya kan kadar garam normal itu 3,5% berat per volume. Nah, pada laut mati itu konsentrasi garamnya itu melebihi dari batas normal. Makanya disebut laut mati karena di dalam sini menurut informasi itu hampir tidak ditemukan organisme yang hidup karena saking tingginya konsentrasi garam yang terkandung di dalamnya. Nah, laut mati itu merupakan proses alam yang bentuk yang secara tidak langsung dia menerapkan prinsip penurunan tekanan uap. Nah, kalau yang buatan ada, contohnya kolam apung. Jadi pembuatan kolam apung itu bertujuan untuk membantu beberapa orang-orang yang kesulitan berenang, belajar berenang gitu. Jadi kolam apung itu akan membantu orang lebih mudah terapung, sehingga biasa digunakan untuk orang-orang yang ingin latihan berenang. Oke? Kemudian yang ketiga itu bisa digunakan untuk MR suatu zat. Misalkan kita punya zat yang belum diketahui MR-nya berapa. Dengan menggunakan perhitungan pada penerapan penurunan tekanan uap, kita bisa menghitung nilai MR zat tersebut. Oke? Nah, yang kedua ada penurunan titik beku. Nah, ini yang paling banyak bersentuhan dalam proses kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu pembuatan es putar. Nah, oke? Jadi kalau beberapa daerah, di daerah saya ini yang dikenal dengan es tontong. Kurang tahu kalau di daerahnya peserta didik sekalian, oke? Jadi es putar itu proses pendinginannya tidak melalui kulkas, tetapi dia melalui proses atau prinsip penurunan titik beku. Nanti kita ini tentang pembuatan es putar, oke? Kita bisa lihat lebih lanjut di YouTube atau di apa bagaimana sih sebenarnya pembuatan es putar tersebut. Intinya dia menerapkan sifat penurunan titik beku. Kemudian yang kedua, hujan buatan. Oke? Jadi beberapa daerah-daerah yang sering kebakaran termasuk Indonesia kan, kemudian daerah-daerah yang dilanda kemarau dalam jangka panjang, itu biasanya dia membuat hujan buatan. Jadi di atas awan itu biasanya ditaburi beberapa garam supaya air yang di awan itu bisa terkondensasi, oke, dan turun sebagai air hujan. Kemudian yang ketiga ada menabur garam pada salju. Jadi daerah-daerah yang mengalami musim salju, ketika salju turun itu sangat buat repot, terutama untuk jalan rayanya, karena hampir seluruh jalan raya itu akan tertutupi oleh salju. Sehingga untuk membantu mereka mencairkan salju tersebut, ditaburilah garam, oke, supaya saljunya cepat mencair. Oke, kemudian masih penurunan titik beku. Contoh yang keempat itu etilen glikol pada air radiator mobil. Jadi pada musim dingin biasanya air dalam radiator mobil itu mudah sekali atau cepat sekali membeku. Oke? Dan itu sangat merugikan si pemilik kendaraan karena mesinnya cepat rusak. Sehingga untuk mencegah atau menghambat proses pembekuan air tersebut, ditambahkanlah senyawa etilen glikol di dalam air tersebut, air radiator mobil tersebut.
Oke, tujuannya supaya pada musim dingin si air radiator mobilnya tidak cepat membeku. Lanjut, itu ada anti beku pada hewan, oke? Terutama pada golongan amfibi. Jadi pada golongan amfibi itu, kelas amfibi di dalam tubuh mereka secara alami ada zat anti beku. Salah satu contoh gliserol. Jadi dengan adanya gliserol di dalam tubuh mereka, ketika masuk musim dingin, maka cairan-cairan di dalam tubuh mereka itu cenderung tidak membeku, gitu. Oke? Nah, lanjut yaitu penerapan dari tekanan osmotik. Nah, yang pertama itu yang paling digunakan dalam dunia medis, yaitu cuci darah. Jadi, prinsip tekanan osmotik itu digunakan pada proses hemodialisis atau cuci darah. Oke? Jadi, pasien-pasien yang menderita gagal ginjal, dia harus melakukan proses hemodialisis untuk membantu membersihkan darah-darah yang ada dalam tubuhnya. Oke. Kemudian ada desalinasi air laut. Jadi desalinasi air laut itu maksudnya membuat membuat air tawar dari air laut. Oke? Jadi dia menerapkan prinsip osmotik. Ini biasa pada daerah-daerah pinggir pantai atau daerah-daerah yang sulit menemukan sumber air tawar. Jadi mau tidak mau dia merubah air laut menjadi air tawar. Oke. Kemudian ada juga pembasmian lintah dengan garam, oke? Jadi bukan hanya lintah ya, hewan-hewan yang berlendir, misalkan siput, lintah dan sebagainya, itu biasanya dimusnahkan atau dibasmi dengan memberikan garam. Kenapa bisa? Nah, mereka itu kan seluruh permukaan tubuhnya dilapisi selaput lendir yang berair. Nah, ketika misalkan kita taburi garam, garam itu bersifat menarik air dari tubuh si hewan-hewan tersebut sehingga hewan-hewan tersebut akan kehilangan kelembapan air. Nah, padahal kelembapan air yang di seluruh permukaan tubuh mereka sangat dibutuhkan oleh si hewan-hewan tersebut. Oke? Bahasa ininya garam itu bersifat higroskopis atau menarik air dari tempat ia berada. Gitu. Kemudian yang keempat, ada pemberian larutan infus. Oke, jadi pada beberapa kasus kalau misalkan tekanan aliran infusnya bermasalah, maka justru darah yang keluar melalui selang infus. Oke, sehingga para perawat itu akan mengatur pertama laju alirnya, kemudian ketinggiannya supaya cairan infus yang masuk ke dalam tubuh bukan darahnya yang keluar melalui cairan infus. Oke, itu dia. Nah, itu ini hanya beberapa dari aplikasi sifat koligatif larutan. Dengan menelusuri berbagai sumber, mungkin saja kalian bisa temukan aplikasi-aplikasi lain dari sifat koligatif larutan tersebut. Jadi, untuk bukan hanya ini saja menurut saya, oke? Bisa saja kalau misalkan kalian membaca referensi terbaru, kalian bisa menemukan penerapan yang baru. Oke? Nah, baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di chat langsung di grup belajar kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.